Tapi sebelum lanjut, teman-teman boleh like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan happy watching guys! Nah, jadi tradisi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah tradisi pacu jalur. Tradisi pacu jalur merupakan salah satu tradisi yang berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi, yang mana tradisi pacu jalur ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi. Kabupaten Kuantan Sengingi adalah sebuah daerah yang secara administratif termasuk ke dalam Provinsi Riau. Nah, jadi teman-teman, daerah Kabupaten Kuantan Sengingi ini merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak sungai, sehingga pada zaman dahulu kala, sebagian besar masyarakatnya memerlukan jalur sebagai alat transportasi. Tetapi seiring perkembangan zaman, ternyata jalur yang pada awalnya hanya digunakan sebagai alat transportasi berubah menjadi sebuah tradisi dan budaya yang banyak digemari dan disukai oleh masyarakat, yang akhirnya dikenal dengan nama pacu jalur. Sejarah pacu jalur berawal pada abad ke-17. Ketika itu, jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di bagian hilir. Nah, pada awalnya, pacu jalur diadakan di kampung-kampung sekitar Sungai Kuantan untuk memperingati hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, dan Tahun Baru Islam. Namun, setelah masuknya Belanda ke Indonesia, pacu jalur berubah fungsi untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Pacu jalur sempat tidak diadakan pada zaman penjajahan Jepang, tetapi setelah zaman kemerdekaan Indonesia, pacu jalur kembali diadakan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pacu jalur selalu diadakan sekitar bulan Agustus di setiap tahunnya. Menurut masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, jalur diartikan sebagai perahu besar yang terbuat dari kayu bulat tanpa sambungan dengan kapasitas 45 sampai dengan 60 orang pendayung yang memiliki panjang perahu bisa mencapai 25 sampai dengan 40 meter dan lebar bagian tengah kira-kira 1,3 sampai dengan 1,5 meter. Pacu jalur dilakukan di Sungai Batang Kuantan yang arena lombanya itu bentuknya mengikuti aliran Sungai Batang Kuantan dengan panjang lintasan sekitar 1 km. Perlombaan pacu jalur memakai penilaian sistem gugur, yang artinya peserta yang kalah tidak boleh turut bermain kembali, sedangkan para pemenangnya akan terus diadu untuk mendapatkan pemenang utama. Pacu jalur ini hanya dilakukan oleh laki-laki yang berusia 15 sampai dengan 40 tahun, yang mana terdiri dari 40 sampai dengan 60 orang, tergantung dari ukuran jalur tersebut. Nah, pemain atau pemacu jalur merupakan masyarakat dari desa, dusun, atau kecamatan dari mana jalur itu berasal. Dan pemain atau pemacu jalur ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pasti, seluruh pemain ini harus memiliki keahlian berenang. Dan pembagian tugas para pemain itu diantaranya adalah, yang pertama itu adalah tukang tari. Nah, tukang tari merupakan anak laki-laki yang berusia kurang lebih 15 tahun yang bertugas untuk menari-nari di haluan depan jalur. Tukang tari ini juga berfungsi untuk menunjukkan kepada para penonton agar penonton dapat tahu jalur mana yang sedang unggul. Yang kedua adalah tukang timbo atau tukang concang. Tukang timbo atau tukang concang berdiri di tengah-tengah jalur dengan membawa sebuah peluit dan upia. Upia ini merupakan pelepah pinang yang sudah kering ya teman-teman. Dan tukang timbo ini bertugas sebagai pemberi aba-aba kepada semua anak pacuan agar mendayung secara serentak, dan dia juga bertugas untuk menimba keluar seluruh air yang masuk ke dalam jalur agar jalur tersebut tidak karam atau tenggelam. Yang ketiga adalah tukang onjai. Nah, tukang onjai ini berdiri di bagian jalur paling belakang, dan tukang onjai ini berfungsi sebagai pemberi irama pada jalur sehingga jalur akan lebih cepat dan mudah untuk didayung. Yang keempat adalah tukang pinggang. Nah, tukang pinggang ini biasanya terletak di bagian belakang jalur, sekitar 2-3 orang di depan tukang onjai tadi. Nah, tukang pinggang ini berfungsi untuk mengatur kemudi dari jalur, sehingga jalur akan membelok ke kiri atau ke kanan dengan dibantu oleh tukang pinggang ini. Dan yang terakhir itu adalah anak pacuan. Nah, anak pacuan adalah pemain atau pemacu jalur yang berfungsi untuk mendayung jalur dengan sekuat tenaga. Nah, jadi teman-teman, di dalam pacu jalur ini juga memerlukan beberapa peralatan yang digunakan, yakni berupa yang pertama itu adalah pancang.
Nah, pancang ini digunakan sebagai tanda yang terdapat pada garis awal hingga pada garis finish, serta digunakan sebagai pembatas bagi dua buah jalur yang sedang bertanding. Dalam festival pacu jalur, terdiri dari 6 pancang yang tersebar dari hulu hingga hilir arena pacu jalur. Yang kedua adalah baju seragam. Baju seragam ini merupakan baju yang digunakan oleh para pemain atau para pemacu jalur. Yang ketiga adalah tim penyelamat dan tim kesehatan. Nah, tim ini digunakan untuk menyelamatkan anak pacuan yang terjatuh dari jalur yang mereka pacukan. Biasanya tim ini bergabung bersama untuk berjaga-jaga di pinggir Sungai Kuantan dengan menggunakan speedboat ataupun pompong. Selanjutnya adalah undian pacu jalur. Nah, undian pacu jalur adalah selembar kertas yang bertuliskan nama jalur, desa, dusun atau kecamatan asal, serta nama jalur yang siap bertanding. Nah, di dalam undian ini akan tahu posisi jalur yang akan berpacu, itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan, dan juga akan tahu urutan berpacunya urutan keberapa. Selanjutnya ada tenda atau posko jalur. Tenda atau posko jalur adalah tempat di mana sebuah jalur itu parkir atau berhenti. Nah, di tenda ini akan tersedia berbagai macam makanan serta minuman untuk setiap pemain. Nah, selanjutnya adalah meriam. Nah, meriam ini berfungsi sebagai tanda bahwa jalur akan mulai hilir dan berpacu. Nah, meriam ini akan dibunyikan ketika jalur sudah sah untuk dilepas oleh panitia yang berada di pancang start. Dan yang terakhir itu adalah bendera. Nah, bendera ini digunakan untuk melepas jalur yang akan berpacu. Nah, jika bendera ini diturunkan oleh panitia, itu artinya jalur tersebut telah sah untuk dilepas. Tapi ketika bendera dinaikkan oleh panitia, berarti jalur tersebut telah gagal dilepas. Dari desa kota kecamatan Jombang Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Bintang Emas Cahaya Intan, Bistara Kuanti. Dari desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kanan yang menang adalah Limbago Sakti dan Kuantan. Nah, saudara-saudara, Nah, jadi teman-teman, itulah sedikit penjelasan mengenai tradisi pacu jalur yang merupakan warisan budaya yang berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Semoga dengan melihat video ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan juga bisa menambah rasa cinta kita terhadap tradisi pacu jalur ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.